Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mata Senja FX. Salam sejahtera untuk teman-teman trader Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel Mata Senja FX. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Mata Senja FX, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan jika ada pertanyaan jangan lupa untuk tinggalkan komen. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan membahas atau kita akan belajar bersama tentang Fibo Musang. Seperti yang sudah saya janjikan kemarin bahwa kita akan membahas tentang Fibo Musang yang digabungkan dengan BBMA. Oke, di video kali ini mungkin akan sedikit lebih lama karena kita belajar dari dasar-dasar Fibo Musang dan cara entry di Fibo Musang dengan BBMA. Oke, sedikit catatan dari saya. Di dalam BBMA dan penggabungan Fibo Musang ini ada dua perihal yang harus kita perhatikan. Poin yang pertama yaitu adanya dominan break. Kita harus paham apa itu dominan break, dan kemudian kita juga harus paham apa itu initial break. Karena kenapa? Ini Fibo Musang wajib menggunakan dua ini ya, atau ciri-ciri wajibnya adalah dominan break dan juga initial break untuk penarikan Fibo itu sendiri. Nah, di kesempatan kali ini yang pertama saya akan membahas tentang dominan break, dan mungkin akan saya bagi menjadi dua session ya. Untuk session yang pertama sekarang ini kita fokus pada dominan break. Nah, untuk initial break mungkin next video, karena kalau dua-duanya kita bahas saat ini mungkin durasinya terlalu lama. Jadi kita sekarang fokus pada dominan break. Oke, dalam Fibo Musang saya ulangin, itu ada dua ciri-ciri yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu dominan break, dan yang kedua adalah initial break. Pembahasan yang pertama dominan break. Nah, dominan break ini ciri-cirinya nanti yaitu tidak perlu menunggu pecah CB. Nah, untuk pecah CB ini sendiri nanti akan dijelaskan di initial break ya, di initial break. Jadi untuk dominan break sekali lagi tidak perlu adanya pecah CB untuk penarikan Fibo Musang. Nah, ini harus digarisbawahi ya teman-teman, supaya nanti tidak keliru initial break dan dominan break. Kemudian catatan yang terakhir, bisa digunakan untuk melihat reversal trend dan penghabisan dari sebuah trennya. Jadi Fibo Musang ini nanti kita bisa menggunakannya untuk melihat tren itu reversal atau penghabisan dari sebuah tren. Nah, untuk entry-entrynya nanti kita gabungkan dengan BBMA. Oke, kita langsung kepada chart. Oke ya, pembahasan pertama dominan break. Apa itu dominan break? Dominan break adalah satu candle besar ya, atau satu candle panjang yang mampu dipecahkan oleh beberapa candle. Nah, contohnya seperti ini. Ya, di sini ada candle merah ini, dia turun. Nah, kemudian ada reversal candle. Reversal candle ini ada 3 candle yang mampu memecahkan dari candle terakhir ini, penurunan terakhir ini ya, ini yang dinamakan dengan dominan break ya, dimana candle terakhir ini dipecahkan oleh 1, 2, dan 3 candle di sini ya, jadi inilah yang dinamakan dengan dominan break. Jadi ada 1, 2, 3 candle yang mampu memecahkan satu candle ini. Nah, ini saya garis coba supaya jelas seperti ini. Kemudian di sini ada satu candle yang mampu melewati area candle terakhir. Nah, ini yang disebut dengan dominan break ya. Jadi perlu dipahami dominan break, ciri-cirinya seperti ini ya teman-teman. Ini yang dinamakan dengan dominan break. Kemudian kita cari contoh lain untuk dominan break. Nah, di sini juga ada satu dominan break. Satu candle panjang
yang mampu dipecahkan oleh lebih dari 2 atau 3 candle. Ya, ini 1, 2 dan 3. Dia mampu memecahkan candle panjang ini, last candle terakhir ini. Jadi catatan terpenting adalah dominant break atau initial break itu akan valid ketika berada di zona ekstrim atau di zona MHV. Ya, jadi ketika ada MHV kemudian terbentuknya dominant break itu akan lebih valid, atau ketika ekstrim dan terbentuknya dominant break itu juga akan lebih valid. Nah, di sini di atas juga ini ada nih. Ini ada dominant break di sini. Satu candle ini mampu dipecahkan oleh beberapa candle. 1, 2, 3, 4. Nah, dia mampu memecahkan candle yang ini, plus high ini di sini. Ada 4 candle. Nah, ini juga yang dinamakan dengan dominant break. Nah, kita cari contoh lagi untuk dominant break. Kalau teman-teman nanti sudah paham ciri-ciri dominant break ini, baru kita akan menggunakan penarikan Fibo-nya. Nah, ini ada lagi dominant break di sini. Nah, di sini ada dominant break, satu candle panjang yang dipecahkan lebih dari 2 atau 3 candle. Nah, di sini 1, 2 dan 3. Dia mampu melewati candle terakhir di sini ya. Last candle ya. Di sini high candle dia mampu pecah dengan 3 candle. Ini yang dinamakan dengan dominant break. Oke, di sini juga terjadi ekstrim ya ini tadi ya. Oke, kita coba di pair yang lain, di USD Kanada. Nah, di USD Kanada juga ini ada dominant break di time frame H1. Ya, ada dominant break. Ada lebih dari 2 candle yang mampu melewati candle terakhir yang ini, last candle di sini. Nah, ini juga dinamakan dengan dominant break. Ada 1, 2, 3. 3 candle mampu melewati candle terakhir yang di sini. Ini yang dinamakan dengan dominant break. Nah, kemudian di sini ada juga dominant break. Nah, ini lebih dari 3 candle, bahkan ada beberapa candle di sini yang mampu melewati high terakhir. Nah, ini high terakhir di sini, candle terakhir yang panjang, kemudian dipecahkan oleh beberapa candle di sini, dia mampu break. Nah, ini yang dinamakan juga dengan dominant break. Oke, untuk contoh dominant break itu seperti itu. Intinya adalah saya tuliskan di sini. Nah, ini teman-teman, ciri-ciri dari dominant break adalah di mana satu candle besar ya, satu candle besar yang dipecahkan oleh beberapa candle. Nah, ini perlu dicatat ya. Contoh dari dominant break adalah seperti itu, satu candle besar yang dipecahkan oleh beberapa candle, lebih dari 2 candle. Ini sudah bisa disebut dengan dominant break. Oke ya teman-teman, saya harap teman-teman sudah memahami dominant break itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara entry di dominant break dengan menggunakan BBMA pastinya ya. Oke teman-teman, hanya untuk catatan, dominant break yang sangat valid itu ketika dia berada di area MHV atau di area ekstrim. Perlu dicatat, jika ada area ekstrim atau area MHV dan terbentuknya dominant break, nah ini kita harus segera siap-siap untuk ambil tindakan. Oke, sekarang kita contoh dengan menggunakan Fibo-nya, cara entry dengan menggunakan BBMA. Oke ya, ini saya mau ambil satu contoh cara entry menggunakan dominant break beserta Fibo Musang. Oke, di sini kita tahu ini ada momentum. Nah, di sini ada momentum buy. Kemudian price mulai reverse, dia turun mencari area re-entry. Nah, ini area re-entry-nya.
Nah, di time frame H4 dia membentuk satu reentry. Nah, tugas kita adalah mencari dominant break. Nah, jika di time frame bawah itu ada yang namanya dominant break, ini juga bisa dikatakan reentry itu sangat valid. Nah, jika kita sudah mendapatkan dominant break seperti ini, tugasnya adalah kita tarik garis Fibo ya dari level nolnya nanti di sini ya, di ekor terakhir. Untuk level nolnya ada di ekor terendah, dan kemudian level 100 ada di body yang memecahkan dominan candle ini. Nah, ini saya tandakan dengan garis. Ini adalah candle yang mampu memecahkan dominan break di sini ya. Level nolnya ada di sini, di shadow terendah. Oke, kita tarik dari sini ke sini, dari 100 ke 0, dari 100 ke 0. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ketika sudah terjadi dominan break seperti ini dan di H4 tadi menunjukkan area re-entry. Nah, ini hasilnya. Ada momentum, dia turun memasuki zona re-entry, dan di zona re-entry ini tadi terbentuk satu dominan break ya. Terbentuknya satu dominan break di sini. Kita tarik garis Fibo musang, kemudian price mulai naik. Ya, dia sentuh zone 1, zone 1 ini menjadi TP1, kemudian zone 2 ini menjadi TP2. Ya, dia sampai ke TP2 dan bahkan dia sampai ke TP3. Nah, di TP3 ini kebetulan saya sedang ambil posisi sell ya. Saya ambil posisi sell untuk reversal. Tapi ini hanya scalping ya. Ini bukan swing. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk penarikan dari Fibo musang. Intinya adalah kita cari re-entry, dan ketika price memasuki area re-entry seperti ini, area re-entry seperti ini, kita tunggu di sini terjadinya dominant break atau initial break. Tapi di video kali ini kita hanya membahas dominant break. Nah, kita akan cari contoh-contohnya. Ketika price mencari area re-entry, di situ terbentuk satu dominant break, kita bisa entry untuk ikut re-entry di time frame 1 ya. Sekarang kita cari contoh lagi. Oke ya teman-teman, sekarang kita lihat yang ini ya, area re-entry dari momentum yang di sini ya. Di sini ada candle momentum, kemudian dia reverse, dia masuk di area re-entry. Nah, di area re-entry inilah kita menunggu yang namanya dominant break atau initial break ya. Ciri-cirinya kita cari di time frame kedua. Jika tidak ada di time frame kedua, maka kita cari di time frame ketiga. Tapi sebaiknya itu terjadi di time frame ketiga. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di time frame ketiga terjadi dominant break. Di sini ada satu candle panjang. Ini candle panjang yang ini dipecahkan oleh 3 candle. Ya, candle panjang ini dipecahkan oleh lebih dari 2 candle. Ini sudah masuk yang namanya dominant break. Nah, untuk penarikan Fibo di level 100 itu kita letakkan di body yang memecahkan candle ini. Kemudian level 0 ada di shadow terendah. Ini area Fibo kita di sini. Nah, ini adalah zona re-entry di time frame 1, yaitu di H4 tadi. Sekarang kita tarik Fibo ya, dari body di sini, jangan di shadownya ya, di bodinya ya teman-teman ya. Kemudian sampai di shadow terendah. Nah, kalau untuk level 0 itu ada di shadow, jangan di body. Tapi untuk level 100 itu di body. Ya, seperti itu. Kita lihat di area re-entry-nya H4 tadi. Nah, coba teman-teman perhatikan di H4 ketika terjadi satu re-entry di sini dan di time frame ketiga tadi terbentuknya dominant break, kita tarik Fibo. Kemudian apa yang terjadi di sini ya teman-teman bisa lihat,
price naik menyentuh TP1, TP2 dan TP3. Nah, ini sudah berapa pip? Ini banyak sekali ya. Yang udah 70 pip atau 700 lebih. Nah, jadi seperti itu untuk penggunaan Fibo Musang bersama BBMA. Jadi poinnya adalah ketika terjadi momentum dan momentum itu membuat satu re-entry, pastikan di zona re-entry terbentuk satu dominan break atau initial break. Kemudian kita tarik garis Fibo. Nah, ini untuk contoh GBP USD. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Nah, ini teman-teman, contoh re-entry di time frame H4 ya, USD Kanada. Ini di time frame H4 ada satu momentum dan momentum, kemudian dia mulai reverse memasuki area re-entry di sini. Ya, ini adalah area re-entry untuk momentum yang ada di sini. Sekarang kita tunggu di time frame ketiga, yaitu M15. Nah, ini untuk M15. Ini terjadi satu ciri-ciri dominan break di sini ya. Ini ada dominan break. Satu candle panjang atau besar dipecahkan oleh lebih dari 2 candle. Ya, di time frame ketiga ini kita tandakan di sini nanti penarikannya di shadow terakhir, kemudian di candle yang memecahkan itu fibonya ada di body ya. Nah, sekarang kita tarik fibonya dari body ke shadow terakhir. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah area re-entry di H4 tadi ya. Ada re-entry cell di H4. Nah, kita pergi ke H4 sekarang. Coba perhatikan di H4 dia mampu menembus sampai ke TP3 ya, dia sampai ke TP3 dengan menggunakan Fibo tadi. Nah, untuk entry-nya ini kita bisa entry terus sebenarnya ya, ketika kita sudah tarik Fibo di sini, garis Fibo yang ini, untuk yang di sini kita bisa entry satu di sini, dan kemudian kalau dia naik kita bisa entry lagi. Untuk entry yang sering saya gunakan lotnya agak besar, yaitu di area yang sini ya, di garis level 50 ini ya. Di sini ketika price naik menyentuh area line garis 50 ini, level 50 ini, lotnya agak saya besarkan. Kenapa? Karena biasanya di line inilah dia mencoba untuk, nah ini berhubung yang ini, contoh yang ini tidak ada, dia retest sampai ke level 50. Nah, di sini kita bisa entry di sini. Kalau dia naik ke sini kita juga bisa entry. Nah, untuk stop loss saya biasanya letakkan di atas sini level 0 ya. Dari level 0 ini saya letakkan sesuai dengan broker masing-masing, yaitu spreadnya. Kalau spreadnya panjang ya berarti stop lossnya agak panjang. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk entry-nya kita bisa langsung masuk entry ketika sudah terbentuk dominan break. Nah, bisa entry di sini kalau dia naik, di sini, atau langsung open posisi ketika terbentuk dominan break. Kita open, kita bisa TP di area TP2 ya, zona entry 2 ini tadi, yaitu TP2. Seperti itu ya untuk contoh dominan break dan re-entry BBMA. Oke ya, kita cari contoh lain mungkin. Sekarang kita pergi ke time frame daily ya teman-teman. Coba kita perhatikan di sini. Ini ada satu contoh di mana di time frame daily ini membentuk candle arah kuku sell ya. Setelah terjadi ekstrim dia membentuk candle arah kuku sell. Nah, di candle arah kuku sell ini dia membuat re-entry ya, re-entry-nya di sini. Nah, ketika dia membuat re-entry di sini, kita pergi ke time frame kedua. Jika di time frame kedua itu ada ciri-ciri dominan break atau initial break, kita bisa masuk
re-entry. Nah, di sini ada ciri-cirinya dominant break ya teman-teman. Di sini ada lebih dari 2 candle yang memecahkan candle ini, last candle ini, ketinggian candle, dan di sini juga ada extreme sell. Ini sudah memvalidkan bahwa re-entry candle arah kukuh di daily itu sudah valid. Nah, untuk entry seperti tadi, entry kita letakkan di body dan di shadow tertinggi ya. Di sini shadow tertingginya kita bisa tarik Fibo dari body ke shadow. Nah, seperti ini. Coba perhatikan, price mulai naik ya setelah terjadi dominant break, dia kembali naik. Nah, ini menyentuh level 50 di sini ya. Line 50 di sini. Nah, di sini sebenarnya kita bisa hajar dengan lot yang lebih banyak dibanding kita entry yang di sini tadi. Ditambah lotnya ya, ditambah. Coba perhatikan di sini, dia sampai lari ke TP3 ya, price terus terjun sampai ke TP3 ini dari sini. Nah, inilah fungsinya dari Fibo Musang. Kita bisa entry layer, kita bisa TP, kita bisa tahu letak TP kita di mana, di TP1 atau entry 1 ini, atau TP2, atau akan di hold sampai ke TP3. Nah, ini ya seperti ini. Nah, ini di daily yang tadi, candle arah kukuhnya sangat valid karena dia membentuk re-entry, dan di time frame kedua atau ketiga ketika terbentuk dominant break kita bisa langsung entry. Teman-teman ya, seperti itu untuk contoh dari dominant break serta Fibo Musang. Nah, ini satu contoh lagi teman-teman. Di time frame daily ini membentuk satu momentum ya. Satu momentum, kemudian membentuk momentum kembali, momentum baru, di sini dia membuat re-entry. Nah, ini seperti yang di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Ketika ada satu candle reverse, kita tandakan zona re-entry dia. Nah, kita tandakan seperti ini, lalu kita pergi ke time frame kedua atau ketiga untuk menunggu setup yang terjadi di time frame bawah. Nah, di sini kita cari ciri-ciri dominant break atau initial break di area ini ya, di area re-entry-nya daily. Oke, kita pergi ke time frame kedua coba. Nah, di time frame kedua terjadi ekstrim. Ya, saya sudah jelaskan juga ini ekstrim semacam ini. Re-entry dengan ciri-ciri ekstrim seperti ini valid, sangat valid. Kemudian di time frame pertama, di time frame ketiga kita cari ciri-ciri dominant break. Nah, di sini ada ciri-ciri dominant break. Nah, ini dia teman-teman. Satu candle panjang dipecahkan oleh beberapa candle. Ya, ini candle yang ini memecahkan candle terakhir ini. Nah, sekarang kita tarik garis Fibo-nya ya. Kita tarik garis Fibo dari level 100-nya di sini ke level 0, shadow terakhir. Nah, ini shadownya agak tinggi ini ya. Nah, setelah ini coba diperhatikan. Di sini kita bisa langsung entry. Ya, ketika kita sudah tarik garis Fibo, kita bisa entry, dan ketika dia naik menyentuh area level 50, 38.2 atau 23.6 kita bisa tambah entry. Kita bisa tambah entry. Nah, coba perhatikan, dia lari sampai ke TP3. Berapa pip sudah ini? 1500. Banyak sekali ya. Nah, ini kekuatan dari Fibo Musang. Kita bisa tahu level-level entry kita. Ya, berarti ini sangat valid untuk dijadikan panduan ya teman-teman. Kalau ada area re-entry, kita tunggu di time frame kedua atau ketiga terbentuknya satu dominant break atau initial break, baru kita masuk entry dan TP-nya di TP1 atau TP2 ya, zona 1 atau zona 2. Ya, seperti itu untuk Fibo Musang digabung dengan BBMA.
Ya, mudah-mudahan penjelasan video kali ini bisa dipahami teman-teman, dan di next video kita akan belajar tentang initial break dan BBMA digabung dengan BBMA. Oke ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ini semua. Silahkan jika ingin di screenshot ini untuk notanya, silahkan di screenshot. Oke, untuk dominan break sampai di sini saja. Semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas supportnya. Salam sejahtera dan salam profit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.